Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rifda Aldawafaira dapat menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Pemirsa, obesitas bukan hanya sekedar masalah penampilan saja ya, tapi merupakan tantangan terbesar juga bagi kesehatan kita yang nantinya ke depan akan mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, hari ini oleh sebab itu kita akan membahas aspek-aspek apa saja ya untuk pencegahan obesitas. Nah, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang tentunya telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Dr. Melisa Tantia, SPPD, selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam atau RSIA Az-Zahra Palembang ya dokter ya. Selamat datang Dr. Melisa di TVRI Sumatera Selatan. Ya, selamat datang. Oke, gimana? Sehat ya dok ya hari ini ya? Ya, sehat. Sehat. Oke, kita akan membahas mengenai pencegahan obesitas dok. Tapi sebelumnya kita juga mengajak tentunya ya untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami di sini bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke, kita akan bahas pertama tentu saja ya dok ya terkait definisi obesitas itu sendiri. Nah kan kalau obesitas itu identik dengan kata gendut atau gemuk nih dok. Itu benar nggak definisinya itu? Atau ada definisi yang lebih komprehensif lagi terkait obesitas ini dokter Melisa? Ya, kalau awamnya sih emang orang bilang kalau obesitas itu gemuk. Cuma kalau di kedokterannya kita punya istilah yang definisi yang baku bahwa obesitas itu adalah penumpukan lemak yang disebabkan oleh energi yang masuk itu lebih banyak dibandingkan energi yang dikeluarkan. Gitu. Sehingga karena energinya itu tidak seimbang, yang masuk dan yang keluar itu tidak seimbang, akhirnya terjadi penumpukan di tubuh. Itu yang disebut dengan obesitas ya dok ya. Berarti gendut atau gemuk itu belum tentu obesitas, itu gimana dok? Apakah benar atau salah nih? Nah, jadi kalau kita mau bilang dia gemuk atau obesitas tadi, kita punya parameter. Yang paling sederhana yang kita lakukan itu adalah pengukuran berat badan, kemudian dibagi dengan tinggi badan. Jadi berat badannya di dalam bentuk kilogram, nanti dibagi dalam tinggi badan yang diukur dalam meter, terus dikuadratkan, nanti ada hasilnya berapa. Nah, setelah ada hasilnya itu kita sebut kalau itu IMT atau indeks massa tubuh. Nah, nanti ada klasifikasinya setelah kita dapat hitungan gitu. Oke, jadi itu tadi klasifikasinya. Nah dok, klasifikasi ya tadi kan mungkin cara mengukur ya berdasarkan WHO tadi ya kalau kita. Nah, jadi kita punya ada dua klasifikasi yang kita gunakan. Ada klasifikasi WHO secara dunia kita gunakan dan ada juga klasifikasi nasional. Nah, kalau klasifikasi WHO biasanya itu menyeluruh dunia termasuk semua etnis dan rata-rata yang menggunakan ya orang Eropa seperti itu dengan IMT yang obesitas itu yang grade 2 itu lebih dari sama dengan 30, sedangkan kalau Indonesia itu dia pakai yang skala nasional itu di lebih dari 27. Gitu. Berarti berbeda ya gitu ya. Karena kalau kita lihat memang orang Eropa kan tinggi-tinggi ya biasanya ya, jadi meter kuadratnya akan dibagi juga lebih besar dia. Gitu ya, karena perbedaannya tadi ya di Eropa itu lebih tinggi-tinggi orangnya gitu ya, besar-besar, sedangkan di Indonesia kan khususnya itu lebih cimit-cimit gitu ya, dok ya, imut-imut gitu ya istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya main ke Bali banyak orang bule kan kalau foto jomplang banget kan orang Indonesia gitu. Kita harus ini ya menghadap ke atas gitu ya untuk berkomunikasi ya dok ya. Nah itu tadi terkait perbedaan klasifikasinya ya dok ya antara yang menggunakan dari WHO sama juga yang dari Indonesia gitu ya. Nah berarti apakah juga ada kecenderungan kalau misalnya orang-orang Indonesia itu istilahnya kecenderungan obesnya itu lebih tinggi yang Eropa ya dok ya daripada di Indonesia berarti ya? Kalau yang kita punya data, kalau Indonesia menggunakan data gizi pakai Riskesdas yang dinilai adalah bahwa ternyata trennya itu tiap tahun meningkat obesitas untuk usia
di atas 18 tahun. Jadi dia setiap tahunnya meningkat. Dan terutama apalagi dengan negara-negara maju malah cenderung lebih meningkat. Begitu. Oke, Jadi sama sih sebenarnya kecenderungan obesitasnya, karena sekarang kita tinggal di dunia yang semuanya serba mudah. Jadi itu juga mempengaruhi faktor perilaku seseorang menjadi obesitas. Apalagi sekarang kita juga terpapar teknologi yang kita melihat video-video dari luar negeri juga ya dok ya. Misalnya ada juga banyak yang keluar negeri juga makanannya istilahnya processed food gitu ya, junk food gitu ya, betul. kayak istilahnya burger-burgeran atau kentang-kentangan goreng gitu ya dok ya. Betul. Berarti itu juga istilahnya mempengaruhi nanti ya ke obesitas. Nah, yang membedakan apa nih dok antara kelebihan berat badan biasa sama obes itu sendiri? Ya, jadi kalau misalnya tadi kita pakai klasifikasi WHO tadi ya. Kalau klasifikasi WHO, kelebihan berat badan disebut overweight. Nah, nanti ada nilainya. Dia itu kalau 22 sampai 23, dia itu sudah masuk ke overweight, kelebihan berat badan. Jadi kita tinggal ngitung aja yang pakai IMT tadi, indeks massa tubuh tadi. Jadi kalau diukur, dia masuk dalam kategori itu tadi, dimasukin apakah kita termasuk overweight atau obes grade 1 atau obes grade 2. Begitu. Jadi nanti tinggal diukur aja mbaknya berapa tinggi badannya, berapa berat badannya berapa, nanti diukur apakah masuk normal atau berlebih atau malah justru kurang. Berarti kita bisa mengukur berat badan kita istilahnya untuk mengukur kita obes atau tidak itu bisa sendiri ya dok ya, berarti nggak harus ke rumah sakit atau apapun. Keluarin HP, tutup sendiri pakai kalkulator HP. Terus kalau lupa juga bisa kita search sendiri gimana bisa di dok ya? Klasifikasi WHO sama skala nasional bisa dipakai. Oke, klasifikasi WHO sama skala nasional Indonesia. Jadi mau untuk IMT-nya diukur pakai yang mana nih terserah boleh. ya. Jadi preferensi kalau ngerasa kayaknya aku nggak gemuk deh, pakai yang skala nasional aja, soalnya range-nya lebih luas dia. Paling bedanya beda-beda tipis ya dok ya sebenarnya ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau yang ngukur pakai berdasarkan WHO atau pada prinsipnya kalau normal dia akan di range itu, di range dua-duanya akan berada di skala nasional maupun skala yang WHO, dia tetap akan di normal kalau memang normal. Yang kita harapkan kan normal kan ya. Oke, yang diharapkan ya normal semuanya ya dok ya, tidak obesitas gitu ya. Nah tadi juga bisa ini sedikit ya dok, dijelaskan sedikit tadi istilahnya penyebutannya apa nih? Tadi kan ada overweight ya, ada juga obes tipe 1, grade 1 sama grade 2. Oh berarti ada 3 klasifikasi ya dok ya, overweight, obes tipe 1 sama obes tipe 2 gitu ya. Betul. Itu tadi perbedaannya tadi ya, istilahnya di range angkanya aja gitu ya. Jadi berarti kita bisa mengukur angkanya keluar, terus kita bisa istilahnya menilai sendiri ya kita tuh di klasifikasi mana gitu ya. Kalau tinggi badan kan kalau dewasa udah nggak bisa tinggi lagi kan. Jadi yang bisa kita kita intervensi itu yang berat badan. Kecuali kalau anak-anak ya, kalau anak-anak kan bisa tinggi lagi gitu. Jadi kalau yang pembagian antara meter kuadratnya itu nggak akan berubah segitu aja tuh. Tinggal pembaginya itu yang berat badannya. Berat badan atasnya itu yang tinggal pembaginya. Kalau bawah pembaginya itu juga segitu aja. Misalnya bulan ini berat badan 60 dibagi 1,55, tinggi badan 1,55, 60 bagi 1,55 berapa, nanti dapat hasilnya. Oh ternyata aku kalau di tinggi badan 1,55 di range 50 sampai 55 itu masih aman di kategori normal. Jadi kita udah bisa ngitung-ngitung sendiri. Gitu. Jadi yang kalau tinggi badan kan nggak terlalu ini ya dok ya, paling di tempat ukur 1 sama 2 itu paling beda 1 senti gitu ya. Nggak ngaruh itu. Iya biasanya saya kalau nggak 163 164 gitu ya. Jadi berat badannya aja kan biasa diukur. Nah diukurnya itu apakah waktu sesudah makan atau sebelum makan atau ada waktu-waktunya dok, lebih baik untuk mengukur berat badan itu seperti apa? Nggak ada sih, biasanya sih ya standar aja, atau kalau mau didetailkan di pagi, siang, sore terus dibagi aja berapa rata-ratanya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh juga ya, kalau dia obes ya pasti jauh juga di hitungannya pembagian yang karena mungkin kalau pakai timbangan yang digital paling beda koma dia.
Gitu. Iya benar ya. Jadi sebenarnya ya nggak bermasalah ya waktu kapanpun, Iya. sebelum makan, sesudah makan, karena Iya. ya kalau obes tetap kelihatan Betul. range-nya Jauh jauh dia, gitu ya dok ya. betul. Nah oke, tadi juga dokter sempat menyebutkan bahwa sebenarnya nggak ada beda kan ya angka obesitas di Indonesia sama di luar negeri gitu ya, khususnya Eropa. Berarti memang tadi ya lebih menekankan bahwa memang angka obesitas di Indonesia cenderung meningkat ya Iya, dok meningkat. ya. Jadi terakhir itu kayaknya Riskesdas ngeluarin yang terbaca itu 2018 itu range-nya dari 2015, 2016, 2017, 2018 itu trennya meningkat. Jadi pemerintah ini sekarang memang sudah menggalakkan bahwa obesitas itu juga harus dinilai juga. Ternyata dia adalah obesitas itu faktor resiko tertinggi penyebab kematian. Jadi si obesitas ini jadi penyebab penyakit-penyakit lain seperti itu yang berisiko untuk penyebab kematian. Oke, berarti Iya. sebenarnya seberbahaya itu ya dok Iya, ya kalau betul. memang nanti dibiarkan jangka panjang gitu ya, kalau sebenarnya obesitas itu. Nah, ini juga terkait ya dok ya, kalau misalnya angka obesitas itu juga cenderung meningkat, berarti apakah ada pengaruhnya atau adakah hubungannya dengan gizi seimbang nih dok? Kadang kan kita mengaitkan kalau misalnya kita obesitas atau overweight itu berarti apakah nggak seimbang nih gizinya, banyakan gulanya misalnya, banyakan karbonya gitu, itu bisa dikaitkan nggak dok? Ya, jadi kalau antara obesitas dan gizi seimbang tadi kalau kita kembali ke pengertiannya tadi, yang definisinya tadi bahwa antara yang masuk sama yang keluar itu tidak seimbang. Jadi kebanyakan yang masuk dibandingkan yang keluar. Artinya memang antara gizi seimbangnya tidak seimbang. Jadi menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, yang disebut gizi seimbang itu untuk juga pencegahan untuk menjadi obesitas terkait dengan pola makan, jadwal makan, sama jenis sama porsi. Jadi itu yang disebut gizi seimbang. Nah, kalau kalau yang menyebabkan obes itu kadang-kadang pola makan ya. Pola makan yang baik itu adalah makannya itu makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi ada orang yang makan tuh belum lapar udah makan, terus berhentinya udah kenyang masih makan gitu. Apalagi all you can eat ya. Gitu. Terus satu lagi yang jadwal makan. Jadwal makan itu yang baik adalah 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan. Yang sulit itu ketika sudah makan, sudah ada selingan, ditambah lagi ada ekstra cemilan lagi. Yeah. Nah, itu yang bikin seseorang obes. Dan sekarang juga jenis makanannya juga banyak tinggi gula ya, sama tinggi garam. Gitu. Oh, berarti tidak hanya tinggi gula, tapi tinggi garam juga ya dok ya? Tinggi garam jadi faktor resikonya penyebab penyakit tidak menular nanti yang muncul seperti hipertensi, seperti itu. Tapi memang ada juga kecenderungan untuk obesitas karena kebanyakan garam itu ya? Kalau garam tuh sebenarnya dia lebih ke hipertensi, tapi kalau gula dia bisa menyebabkan obesitas. Obesitas, jadi lebih ke highlightnya gula gitu Iya, ya dok betul. ya? Kalau tepung-tepungan dok? Iya, sama. Sama juga ya? Karbohidrat gula ya. Sama aja, berarti karbohidrat itu juga kadang kalau kita Indonesia tentunya nasi ya dok ya, nasi. Tapi kalau misalnya ini dok terkait ya nasi, kalau nasi putih ya. Tapi kalau misalnya nasi-nasi yang kita ganti itu ganti nasi merah atau shirataki gitu yang lagi happening gitu ya. Nah, itu Shirataki itu apa, mie ya? bisa beras juga, bisa, bisa beras mie. ya. Itu juga apakah mengurangi juga atau seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong obesitas itu banyak sekali lintas sektor yang istilahnya yang harus ikut serta di dalamnya. Salah satunya ya seperti dokter, kedua psikoterapi ya nanti ya, karena obesitas itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku ya. Jadi juga harus fisioterapi seperti psikolog. Yang ketiga ahli gizi. Nah, untuk ahli gizi yang cenderung untuk mengetahui jenis-jenis makanan yang nanti akan diukur dan ditimbang sesuai berat badan. Nah, sebenarnya kayak nasi merah, terus yang shirataki saya belum baca, tapi nasi merah memang direkomendasikan untuk pasien-pasien DM untuk mengurangi kandungan gula. Oke, berarti juga istilahnya bisa bermanfaat juga untuk yang pasien-pasien obesitas ya dok ya? Karena obesitas itu faktor resiko. Jadi dia faktor resiko untuk terjadinya penyakit lain ya? seperti yang kalau yang sekarang lagi banyak usia muda udah kena DM, hipertensi,
yang ujung-ujungnya jadi sakit jantung, yang lain, yang banyak komplikasi-komplikasi yang awalnya cuma karena dia kegemukan. Oke, nah itu kita akan bahas lebih lanjut ya terkait nanti dampak jangka panjangnya ya dok ya terkait hal-hal tersebut. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter. Siaran TVRI Sumatera Selatan bisa kamu nikmati di mana saja. Karena kini TVRI Sumatera Selatan juga bersiaran secara global melalui layanan MCPC atau Multi-Channel Per Carrier. Dengan dukungan teknologi satelit, stasiun bumi, dan jaringan terestrial yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola ke satelit Telkom 4. Tambahkan transponder atau TP Telkomsat pada receiver Anda. Setelah itu, masukkan frekuensi dan simbol rate-nya. Di frekuensi 3720 Hz dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, tinggal scan TP tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Mudah bukan? Nikmati siaran program-program berkualitas dari TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang masih membahas mengenai pencegahan obesitas bersama Dr. Melisa Tantia SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam dari RSIA Az-Zahra Palembang. Dan juga tentunya kami masih mengingatkan ya untuk pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar obesitas bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun ke WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Masih kami nantikan ya dok ya. Siapa tahu ada kasusnya terkait obesitas atau ingin bertanya aja seputar tadi cara menghitung atau yang lainnya bisa langsung saja telepon ya dok ya ataupun WhatsApp. Ya oke dok, kita lanjutkan lagi terkait mungkin penyebab ya dok ya. Kita awali segmen kedua ini dengan penyebab mungkin utama ataupun juga ada penyebab-penyebab lain dari untuk obesitas ini apa saja dok penyebab-penyebabnya? Ya, jadi kalau kita ngomong obesitas itu memang ada akar masalahnya dulu ya. Jadi baru kita bisa mengatasi penyebabnya, mengatasi obesitasnya maksudnya gitu. Jadi kalau kita ngomongi akar masalahnya, pertama yang paling dominan itu faktor genetik. Jadi seseorang itu bisa obesitas karena emang diturunkan gitu. Seseorang yang menikah, 2 orang menikah, terus dia punya anak, dua-duanya normal, itu masih beresiko 10% anaknya jadi obesitas, walaupun dua-duanya normal. Ketika salah satu misalnya ibu atau ayahnya obesitas, maka resikonya meningkat menjadi 40-50% anaknya obesitas. Misalnya ibunya obesitas, anaknya ada 2. Anak pertama bisa obesitas,
jadi 50%-nya ya, 40-50%-nya, anak keduanya enggak. Dan ketika dua-duanya obesitas, ayah dan ibu obesitas, maka resikonya 70-80% akan obesitas. Jadi hampir anak-anaknya obesitas. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau bapak ibunya obes, maka anaknya rata-rata semua obes, besar-besar semua badannya. Karena itu memang termasuk faktor genetik. Terus juga kita ngomongin obesitas itu ada faktor perilaku. Seperti perilaku makan ya, yang tadi yang pola makan, jenis makanannya, terus porsi makannya seperti apa. Terus yang kedua perilaku lingkungan. Jadi lingkungan kita itu sekarang kita hidup di mana lingkungan yang mendukung seseorang menjadi obesitas, yang disebut dengan obesogenic environment. Jadi lingkungan yang mendukung kita obesitas. Contohnya nih, misalnya kita udah banyak nih yang aplikasi-aplikasi yang mesen makan tinggal mesen kayak gitu ya. Terus kalau mau kayak misalnya mau ke beli apa gitu ya, beli apa sehari-hari kayak misalnya beli gula, beli minyak, beli apa, yang datang yang ininya ya tokonya langsung datang gitu. Yang kita tidak bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu, dan itu mendukung seseorang untuk aktivitas fisiknya jadi kurang. Kayak misalnya makan tinggal pesan kan, nggak perlu masak lagi ya. Terus faktor yang lain itu misalnya dia faktor perilaku tidur. Jadi seseorang yang kurang tidur, kurang dari 8 jam, itu beresiko juga menjadi obesitas. Karena ketika seseorang kurang tidur, dia akan meningkatkan hormon leptinnya menurun, hormon ghrelinnya meningkat, sehingga leptin itu untuk pusat untuk makan. Jadi kalau misalnya dia turun, maka yang nafsu makannya meningkat, karena dia kan menekan. Kalau dia turun makin naik tuh yang nafsu makannya. Dan kalau dia kelebihan tidur kan banyak tuh yang hipersomnia ya, dia kecenderungan aktivitas yang kurang, jadi dia tidur terus panjang hari, jadi aktivitas fisiknya yang kurang. Kemudian faktor yang lain kayak faktor perilaku emosi ya, seseorang kadang makan itu karena ada perasaan moodnya nggak bagus, dia dialihkan ke makan. Stres dikit ya. Makan ya dok. Jadi dia pembenaran juga kadang-kadang ya. Jadi dia makan, nah itu juga masuk faktor perilaku. Dan satu lagi aktivitas fisik yang kurang, kayak misalnya dia kebanyakan nonton TV, duduk aja sepanjang hari gitu tanpa ada aktivitas. Itu mempengaruhi seseorang menjadi obesitas, karena apa yang masuk nggak seimbang sama yang keluar. Oke dok, itu tadi ya istilahnya. Terus satu lagi nih, obat-obatan sama hormonnya. Jadi obat-obatan tertentu bisa menyebabkan seseorang menjadi obesitas. Misalnya seseorang yang pasien asma atau pasien sakit kaki misalnya gitu ya, atau pasien yang autoimun, penggunaan obat-obat tertentu akan menyebabkan seseorang meningkatkan nafsu makan. Terus seseorang yang ingin hamil menggunakan obat-obat hormon juga itu rata-rata meningkatkan nafsu makan semua. Dan obat-obatan seperti itu kalau memang ada penyakit, mungkin bisa didiskusikan ke dokter yang memberikan obat bahwa dia sudah menjadi obesitas, jadi mungkin bisa diganti obatnya. Begitu. Itu tadi istilahnya bisa dibilang faktor resiko atau seperti apa dok tadi? Poin-poin Akar penyebab masalah ya. Akar penyebab masalah ya. Betul. Oke, itu tadi ya. Jadi ada faktor pertama yang pastinya genetik tadi ya dok ya. Genetik, terus saja perilaku, lingkungan gitu ya, tidur, emosi, dan obat-obatan juga ya gitu ya, terkait penyebab obesitas gitu ya dok ya. Nah, terkait tadi juga di segmen awal juga dokter juga sempat menyebutkan bahwa ada ini faktor lingkungan juga mungkin ya dok ya, faktor perilaku itu adalah makan all you can eat dok. Karena sekarang juga sudah banyak ya, berarti kalau misalnya memang cenderung makan terus-menerus ya, all you can eat tersebut ya bisa meningkatkan resiko obesitas ya berarti ya? Kalau tidak diseimbangkan, jadi kan pengertiannya tadi energi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Kalau dia mau makan all you can eat boleh-boleh aja, cuman ya dia olahraga ya.
Jadi kayak misalnya kita ada aktivitas fisik yang dianjurkan seperti berjalan 10.000 langkah per hari atau melakukan aktivitas fisik seperti olahraga senam aerobik atau anaerob. Kayak kalau aerobik kita bisa kayak renang, terus bersepeda, jogging, golf. Kalau yang anaerob seperti senam pernafasan, karate, kayak gitu ya. Atau mengganti seperti berjalan 10.000 langkah per hari. Jadi seimbang apa yang masuk sama yang keluar. Oke, biasanya pembenaran aja makan daging kok gitu, protein kok, tapi memang harus ditambah dengan tadi ya aktivitas fisik ya. Entah di luar rumah ataupun di rumah. Nah, kalau di rumah Dok biasanya apa nih kalau misalnya untuk aktivitas fisik tadi senam aerobik gitu ya, di rumah bisa gitu atau ya. Atau treadmill mungkin bisa ya. Oke, kalau punya treadmillnya ya. Harus ya. punya treadmill di rumah. Oke, itu tadi. Nah, kalau tadi juga terkait tidur, Dok. Tadi kan kurang tidur gitu ya, insomnia atau juga kebanyakan tidur gitu. Tapi kalau misalnya ini biasanya jam tidurnya kebalik, Dok. Misalnya kalong gitu ya, kalau malam-malam malah melek, tapi kalau misalnya pagi malah tidur gitu. Itu juga bisa menyebabkan juga ya, Dok ya? Iya, jadi sebenarnya kan kalau waktu saya sekolah juga saya ada jaga malam ya. Jadi kalau memang suatu hal yang memang dituntut karena pekerjaan tinggal dihitung aja 8 jam untuk istirahat. Tapi pada prinsipnya memang istirahat itu pada malam hari memang. Karena kan tubuh juga butuh istirahat, seperti usus butuh istirahat, terus yang lain akan mendetoksifikasi tubuhnya. Kalau misalnya tidur itu proses alamnya tubuh untuk mendetoksifikasi gitu. Nah, terus mungkin ada kecenderungan kalau misalnya kita dokter mungkin jaga malam atau misalnya nugas di malam hari, biasa kan ada juga kecenderungan kita untuk ngemil ya, Dok ya. Nah, ngemil di malam hari dengan ngemil di pagi hari, siang hari itu apakah ada pengaruhnya, Dok, atau sama aja sih sebenarnya? Jadi kalau dia ngemil, seseorang yang tidurnya larut malam misalnya ya, tidurnya larut malam, dia akan kecenderungan lebih banyak ngemil ya. Nah, pagi siangnya dia pasti udah ngemil duluan. Jadi sebenarnya banyak cemilannya, karena sebenarnya yang direkomendasikan itu 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, nggak ada cemilan di malam hari. Karena juga si usus butuh istirahat untuk mencerna makanan, dan waktunya dia istirahat, dia malah dipacu untuk kerja lagi gitu. Berarti memang ada resiko untuk itu ya, kalau malam-malam malah melek gitu ya, itu kecenderungan untuk makan, dan tadi ya seharusnya dan satu lagi mungkin kalau makanan malam hari yang ada kayaknya cuman jualan di luar kan cuman kayak mie, nasi goreng gitu ya. Nggak yang healthy food tuh nggak mungkin muncul di malam hari gitu. Betul, jadi memang meningkatkan resiko obes itu sendiri ya, Dok ya, kalau misalnya kalong suka ngemil malam-malam gitu ya, Dok ya. Nah, saya kepo juga, Dok, terkait mungkin kalau dokter di rumah sakit gitu ya, terus praktek di RSI Azahra Palembang ya, Dok ya. Nah, kalau biasanya menemukan kasus-kasus terkait obesitas ini seperti apa sih, Dok? Apakah memang beberapa waktu belakangan ini memang lagi ramai-ramainya pasien obes, atau misalnya banyakkan kasusnya penyebabnya seperti apa, atau kayak gimana, Dok? Iya, jadi kalau saya pernah pasien itu ada yang berapa ya, yang 120 kilo ada ya. Jadi tapi rata-rata yang sudah masuk rumah sakit itu adalah yang sudah dampak dari obesitasnya. Jadi dia sudah mengalami komplikasi, sudah mengalami dampak dari obesitas yang clinical problemnya itu, yang problem klinisnya udah muncul. Seperti yang paling banyak ya DM, kencing manis, disertai dengan hipertensi. Karena seseorang yang obesitas itu 2 kali beresiko menjadi kencing manis, dan 4 kali beresiko menjadi kencing manis dan hipertensi gitu. Bisa double gitu ya? ya? Dan dia beresiko juga menjadi hipertensi tidak terkontrol karena obesitas. Jadi seseorang yang datang ke rumah sakit dan sudah dirawat itu biasanya adalah obesitas yang sudah punya komplikasi. Komplikasinya yang sudah jadi kencing manis rata-rata. Ini yang berat badan yang di atas 100 itu rata-rata kencing manis. Begitu. Jadi lebih banyak itu yang sudah dampak dari obesitas itu sendiri, tapi bisa dilihat memang berat badannya yang cenderung berlebih gitu ya, Dok ya. Kadang-kadang yang datang udah yang paling banyak ya sudah lewat dari DM-nya tuh udah stroke gitu. Jadi sudah kencing manis yang komplikasi lagi jadi si
stroke gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya ke rumah sakit gitu ya, menemui dokter, ini kan spesialis penyakit dalam ya dok ya. Iya. Kalau misalnya obesitas ataupun misalnya dampak obesitas itu bisa ke penyakit dalam, itu usia bebas ya dok ya? Dari anak-anak sampai dewasa atau seperti apa yang harus bisa untuk datang ke spesialis penyakit Ya, dalam? kalau penyakit dalam sih di usia 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun dia bisa konsultasi ke penyakit dalam. Karena beda ya, kalau anak-anak itu ada beda dia. Ilmunya juga memang beda karena ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis penyakit dalam. Yang datang tuh biasanya yang direkomendasikan untuk datang ke dokter itu adalah yang berat badan lebih dari sama dengan 30, terus yang sudah punya komplikasi. Dan sebenarnya yang ketika seseorang sudah obes itu ada banyak masalah, bukan cuma masalah klinis tapi dia ada masalah ekonomi dan masalah psikologis problem ya kalau kita ngomongnya ya. Jadi memang di situ ada ranahnya psikolog yang akan memberikan edukasi dan motivasi ke pasiennya untuk bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan hal yang ringan dulu, kayak misalnya aktivitas fisik, memperbaiki perilaku hidup seperti itu. Ketika obesitasnya sudah yang tadi ternyata rata-rata banyak yang bisa turun berat badan kalau memang dia sudah punya motivasi di dalam diri dia untuk menurunkan berat badan. Oke, Gitu. itu tadi. Semakin seru perbincangan kita ya dokter ya, tapi kita harus jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Halo Dokter akan segera kembali. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang masih membahas mengenai pencegahan obesitas bersama Dr. Melisa Tantia, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Dan tentu saja juga kami masih tentunya mengajak untuk pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar obesitas, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke, Dokter Melisa, kita lanjutkan lagi ya, tadi sudah menarik sekali ya. Nah, tapi ini juga semakin menarik karena kita akan membahas sesuatu yang viral, sedang ramai gitu ya di masyarakat, yaitu adalah minuman manis gitu ya, misalnya boba-bobaan gitu atau es krim yang sekarang tuh harganya tuh udah murah sekali, dokter. Misalnya 8.000 pun udah dapat es krim yang lumayan banyak gitu ya. Terus gitu minuman manis lain juga, Dok. Nah, itu fenomena minuman seperti itu seperti apa, Dok, untuk meningkatkan resiko obesitas? Jadi minuman itu kan sebenarnya kalau pemerintah itu sudah memang ada peraturan yang dimana makanan-makanan yang termasuk minuman kemasan atau makanan-makanan yang seperti itu dia harus mencantumkan nilai gizi di dalamnya. Jadi di dalam nilai gizi itu harus tercantum juga gulanya berapa, garamnya berapa, minyaknya berapa, dan itu yang harus kita ukur. Jadi dan satu lagi dia akan pemerintah itu juga membatasi, harus ada anjuran bahwa harus ada peringatan bahwa gulanya tinggi atau berapa. Nah, yang dianjurkan itu adalah kalau gula itu sekitar 4 sendok makan, kalau garam itu sekitar 1 sendok teh, kalau minyak itu 5 sendok makan. Nah, kalau kita berlebih itu maka resiko akan menjadi penyakit-penyakit yang komplikasi dari si obesitas itu sendiri. Karena dalam satu kemasan makanan itu walaupun kita nggak tahu ternyata gulanya lebih dari 4 sendok, belum makan yang lain gitu. Jadi itulah yang menyebabkan seorang menjadi obesitas. Dan mulai dari sekarang kita harus aware apa yang kita makan, karena lebih baik mencegah daripada kita udah jadi kencing manis. Kalau udah kencing manis ya minum obat sudah banyak banget. Terus satu lagi jadi kayak ada suntik insulin, ada yang lain gitu. Jadi kayak dan apa-apa kita jadi banyak terbatas untuk makan apa aja sudah mulai terbatas. Jadi lebih baik kita menjaga pola makan kita dari muda sehingga waktu kita tua kita masih tetap produktif untuk apapun itu gitu. Berarti memang itu tadi fenomena minuman makanan yang viral ini juga bisa meningkatkan resiko obesitas ya, Dok ya, karena memang kadang kalau misalnya di supermarket mungkin tercantum ya berapa gulanya, tapi kalau misalnya yang ini digerai-gerai kan kita nggak tahu ya, Dok ya, berapa kadar gulanya gitu ya. Apalagi misalnya kalau misalnya kita minum tuh manis banget ya, Dok. Iya, ya. betul. Jadi itu sebenarnya harus dihindari ya kalau bisa ya. Paling ya sebulan berapa kali, Dok? Kalau lagi pengen gitu, Dok. Jadi yang itu harian, 4 sendok makan tuh harian. Jadi harian itu tidak boleh melebihi itu. Jadi kalau misalnya melebihi itu ya kita nabung penyakit buat diri kita. Oke, jadi tetap kita yang kontrol diri kita sendiri ya, kontrol makan kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau beli makanan di luar di restoran, pesannya air putih aja. Iya gitu. Jadi kan karena kita nanti yang lain kita nggak tahu kandungan yang lain. Tapi ketika kita sudah mengurangi minuman yang manis, maka yang lain tuh masih cukup lah 4 sendok makan itu. Di nasi ya, Dok ya, biasa ya gulanya ya kayak 4 sendok makan, atau misalnya kalau lagi pengen teh gitu ya. Kalau saya biasanya 1,5 aja cukup kali, Dok ya, untuk teh gitu atau kopi gitu ya. Nanti yang lain kan? Iya, nasi dan lain-lainnya gitu ya. Kalau pengen jajan yang lain gitu ya. Oke, berarti kita harus atur dan kita kalau bisa 4 sendok teh atau sendok makan ya, Dok? Sendok makan untuk gula. Oke, 4 sendok makan maksimal sehari untuk gula ya. Oke, itu tadi harus dicatat ya. Itu tanpa ada penyakit dulu ya, maksudnya yang yang normal gitu ya. Normal, pasien normal gitu. Tapi kalau misalnya ada kencing manis ya beda lagi gitu. Jadi itu dan dia juga harus dibarengi dengan aktivitas fisik lain gitu. Jadi
jangan misalnya kita udah makan 4 sendok, oh sudah 4 sendok nih, tapi kok masih kencing manis. Ternyata penyebab lain adalah dia kurang gerak. Jadi makanannya numpuk di dalam tubuh, metabolismenya nggak tercerna, tidak bekerja dengan baik, akhirnya numpuk lemak-lemaknya dalam tubuh. Oke, jadi itu tadi pertama pola makan ya dok ya, istilahnya mengurangi yang manis-manis, terus juga aktivitas fisik ya, olahraga itu ya, berarti harus bergerak gitu ya. Iya, betul. Sehari itu memang harus bergerak ya dok ya, atau seperti apa? Iya, jadi dia itu 150 menit per minggu, atau 30 sampai 50 menit, atau 3 sampai 5 kali per hari untuk kegiatan, itu 3 sampai 5 kali per minggu untuk aktivitas fisik seperti olahraga yang selama 30 sampai 50 menit seperti itu. Dan olahraga juga harus juga lihat-lihat badan kita gitu. Kan banyak ya yang olahraga terus serangan jantung kan banyak kan ya. Jadi aktivitas fisik itu juga harus baik dan benar. Artinya kita boleh melakukan intensitas ditingkatkan, tapi kita juga harus mengukur kemampuan tubuh kita. Jadi kita tuh ada nilainya gitu, 220 dikurangin umur. Nah itu nanti ada denyut nadi. Denyut nadi 220 dikurang umur, ada denyut nadinya itu 60 sampai 80% aja yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, selebihnya stop gitu. Jadi kita jangan karena pengen kurus cepet ya. Jadinya dia ini olahraga terus tanpa melihat tubuhnya nggak sanggup gitu. Nah kalau terkait ini berarti menurut dokter gitu ya, atau dari penelitian, biasanya yang paling efektif untuk istilahnya kita menjaga berat badan yang ideal atau menurunkan berat badan itu olahraga seperti apa dok? Ya tadi yang aktivitas fisik ya sebenarnya yang paling mudah sih jalan ya, 10.000 langkah per hari. Tapi ternyata 10.000 langkah per hari itu jauh juga ya ternyata ya. Gitu. Jadi tapi yang paling mudah itu karena kalau kayak saya kan dokter ya. Jadi yang saya bisa lakuin tuh kayak jalan visit satu ruangan ke ruangan lain, terus ke rumah sakit lain kan. Terus kalau misalnya ada lift saya lebih milih pakai tangga. Jadi kan ada aktivitas fisik yang kita kerjain gitu. Itu yang paling mudah. Tapi kalau memang ini yang takut kalau misalnya jalan, kadang-kadang kalau tempatnya nggak sesuai kan kadang ada banyak yang ditabrak mobil yang kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada dana ya treadmill di rumah gitu atau sepeda statis gitu. Oke, itu tadi tips juga ya dari dokter Melisa ya. Kalau ini juga lagi hype dok, diet nih dok. Nah diet mungkin ada suplemen tambahannya gitu untuk diet itu seperti apa kalau dari kacamata dokter Melisa? Nah jadi tadi itu sebenarnya kalau kita mau ngomongin bagaimana cara mencegah obesitas tadi yang memperbaiki akar masalah. Akar masalahnya apa gitu? Apakah dia memang secara genetik memang itu atau dia tadi perilakunya, walaupun dia minum suplemen apa yang nurunin berat badan, kalau perilakunya masih seperti itu ya tidak akan baik. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan untuk obat-obat untuk penurun diet seperti itu ya. Jadi diet lebih ke tadi ya mengurangi nasi atau gula gitu ya dok ya. Jadi kita lebih akan menyarankan untuk 5 porsi sayur sama buah, 5 porsi per hari sayur sama buah menggantikan yang lain. Terus jenis pola makan dan kayak makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu. Yang itu aja yang sebenarnya simpel dan banyak yang bisa turun ketika kita memang sudah punya motivasi dalam diri untuk bagaimana menurunkan berat badan. Tapi memang harus ada lintas sektor lagi yang seperti psikolog dan ahli gizi yang membantu dokter untuk bagaimana cara menghitung kalori di dalam tubuhnya agar yang masuk sama yang keluar itu minimal sama gitu. Kalau minimal sama berat badannya gitu-gitu aja, nggak bakal naik gitu. Berarti tadi ada lintas sektor ya kalau misalnya pengen lebih efektif lagi ya dok ya. Berarti ada dokter penyakit dalam gitu ya? Ya boleh. Ahli gizi gitu itu bisa. Ahli gizi atau dokter gizi boleh. Gizi. Satu lagi psikolog. Nanti mungkin psikolog akan melakukan psikoterapi dalam tubuhnya bagaimana cara mencintai diri sendiri, self love seperti itu gitu. Oke, berarti itu tadi ya. Kalau bisa didatangi ya dok ya, dokter
penyakit dalamnya, dokter gizinya, terus psikolognya, ada semua kah di RSIA Ada, di Azahra? Azahra ada, psikolognya ada. Oke, bisa langsung saja mungkin ya Iya. mau konsultasi tentang obesitas, berat Ahli gizi badan, juga ada. gizi gitu ya, Iya. bisa langsung saja ke RSIA Azahra Palembang. Oke dokter, kita akan lanjut lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter. TVRI adalah TV publik. Menyelenggarakan kegiatan televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam eskalasi politik terkait Pilkada 2024, TVRI adalah lembaga independen yang tidak berpihak dengan bakal calon manapun. TVRI menjadi jembatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang figur seluruh calon pemimpin tanpa berpihak kepada salah satu bakal calon. Masyarakat Sumatera Selatan, mari kita gunakan hak pilih kita pada Pilkada 2024. TVRI, TV publik milik bangsa. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang masih membahas mengenai pencegahan obesitas bersama Dr. Melisa Tantia SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam dari RSIA Azahra Palembang. Dan tentu saja juga kami masih mengingatkan ya untuk pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin telepon langsung saja ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke, masih membahas tentunya mengenai obesitas ya dok ya. Tadi mungkin kita bahas sedikit tadi kan kalau dampaknya tuh banyak ya dok ya, DM, hipertensi gitu ya. Nah kalau untuk dampak yang kira-kira jangka menengah, jangka pendek gitu kayak misalnya kaki itu berpengaruh nggak dok? Kalau kayak rematik kayak gitu sebenarnya sama atau beda ya berpengaruh ke obesitas itu? Iya, jadi kalau masalah obesitas itu yang clinical problemnya tadi banyak ya. Kencing manis, darah tinggi, penyakit liver, terus masalah reproduksi, terus mood disorder, gangguan mood ya. Satu lagi yang tadi kayak sakit kaki. Jadi kalau sakit kaki itu dia
berat badannya itu tertumpuk pada lutut. Jadi dia akan lebih beresiko untuk menyebabkan kalau istilah kedokterannya osteoartritis atau pengapuran gitu. Jadi dia akan lebih beresiko untuk menjadi seperti itu karena dia secara harfiahnya berat badannya itu ditopang sama lutut. Jadi nggak seimbang. Jadi dia akan resiko sakit lutut seperti itu memang. Berarti ada resiko memang ke kaki ya, Dok ya? Iya. Oke, itu tadi dampaknya selain memang kayak diabetes mellitus, terus juga hipertensi dan lain-lain itu Nah, ke jadi kaki ya. dia itu nanti alasan pasien obesitas itu nggak mau olahraga karena sakit kaki biasanya gitu. Jadi nanti akan dipilih nih jenis olahraga apa yang dia istilahnya yang pas. Karena mungkin dia obesnya sudah lama gitu. Jadi apa yang olahraga yang pas untuk si pasien agar dia mau melakukan aktivitas fisik tanpa istilahnya bikin kakinya sakit gitu. Oke, itu walaupun ada faktor kaki tapi juga harus aktivitas fisik ya, Dok ya, walaupun yang tidak berat, yang ringan-ringan gitu ya, Dok ya. Oke, nah ini juga apakah ada hari obesitas sedunia, Dok? Itu biasanya diperingati kapan ya, Dok ya? Kalau nggak salah ada ya. Jadi kalau nggak salah dia tanggal 4 Maret ya. Jadi hari obesitas itu di tanggal 4 Maret. Jadi kalau pemerintah tuh memang sudah menggalakkan bagaimana cara menurunkan angka obesitas karena obesitas itu akan menyebabkan penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi dan mungkin ini akan menelan biaya pembiayaan jaminan kesehatan nasional karena kalau misalnya obes terus banyak yang obes jadi akan banyak juga yang saya bilang tadi bahwa si obes ini menyebabkan resiko 2 kali kencing manis, resiko hipertensi, resiko sakit jantung. Jadi penyakit tidak menular itu jadi akan banyak gitu karena banyak yang obesitas. Seperti itu. Oke, itu tadi ya berarti biasanya diperingati setiap tanggal 4 Maret gitu ya, Dok ya. Biasanya giat apa saja nih, Dok? Biasanya kalau misalnya kita memperingati Hari Obesitas biasanya adakah giat atau acara atau program yang diselenggarakan gitu? Sebenarnya itu memang sudah ada instruksi dari Presiden turun ke Kementerian Kesehatan, ada gerakan masyarakat, nanti memang ada peran pemerintah kalau pemerintah ngomongnya regulasi, jadi regulasi yang dimunculkan itu terkait makanan kemasan harus mencantumkan nilai gizi, caranya membatasi gula, terus yang garam dan minyak seperti itu, terus nanti seperti lingkungannya juga tidak mendukung seseorang menjadi yang tadi saya sebutkan obesogenic environment tadi, lingkungannya juga seperti menyiapkan taman-taman atau tempat berolahraga seperti kalau misalnya kalau di Palembang kayak Car Free Day ya, tapi Car Free Day isinya makanan semua. Nah itu dia tuh. Jadi mungkin tempat-tempat seperti itu yang disiapkan pemerintah untuk bagaimana ada fasilitas olahraga yang bisa diakses untuk seluruh masyarakat. Gitu. Biasanya ada taman terus ada gantungan-gantungannya gitu ya. Ada taman kan udah mulai banyak ya. Apalagi kalau di Jakarta banyak banget ya. Yang kayak ada sepeda statis yang tinggal ini gitu, atau yang ada yang kayak jalan kaki yang yang kayak yang bisa ayunan kaki itu ya, itu juga bisa. Atau misalnya kayak renang kayak gitu yang bisa diakses masyarakat untuk bagaimana dia melakukan aktivitas fisik yang cukup gitu. Nah sebenarnya kalau di perkantoran juga sudah banyak ya, Dok ya, misalnya kayak banyak tuh kayak di startup kayak gitu kan sudah menyediakan juga gitu ya, bisa mandi di kantor atau olahraga di kantor, gym di kantor gitu ya. Berarti itu merupakan program pendukung juga ya, Dok ya. Kalau misalnya, itu program pendukung juga, kayak misalnya ada trek khusus untuk pesepeda gitu kan, itu juga faktor mendukung karena sepeda juga salah satunya bisa menurunkan angka obesitas juga gitu. Terus kalau di kantor, apakah misalnya kita sebagai atasan gitu ya, atau misalnya HR-nya tuh harus buat program juga, maksudnya bisa harus mengidentifikasi nih mana-mana aja yang obes itu bisa juga nggak sih, Dok, sebenarnya? Jadi kalau misalnya perusahaannya itu biasanya ada medical check up tahunan untuk karyawan. Kalau misalnya perusahaannya yang memang mengerti kalau kondisi kesehatan itu penting. Jadi kalau kesehatan itu investasi ya. Jadi kalau karyawannya sakit kan nggak masuk ya. Jadi itu investasi
dalam bentuk investasi kesehatan. Jadi medical check up itu untuk investasi kesehatan tiap tahun dilakukan, dan biasanya dalam medical check up itu pasti ada pengukuran berat badan sama tinggi badan, tekanan darah, gula darah. Jadi yang udah masuk obes mestinya udah direkomendasikan ke dokter spesialis. Oke, itu dia tadi ya, terkait di lingkungan masyarakat, bukan di kantor ya dok ya. Kita sudah di akhir acara dok, mungkin ada kesimpulan dari dokter Melisa terkait pencegahan obesitas ini, silahkan dok. Ya, jadi bagaimana cara kita mencegah obesitas itu adalah kita harus mengetahui akar masalah dari penyebab obesitas tadi. Baru kita bisa bisa mengatasi obesitas. Tapi tips-tipsnya itu caranya adalah melakukan aktivitas fisik. Seperti berjalan 10.000 langkah per hari atau melakukan aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kemudian membatasi asupan gula, garam dan minyak, kemudian memperbaiki perilaku yang seperti tidur berlebihan atau tidur yang kurang, kemudian pola makan yang seimbang. Oke, terima kasih Dokter Ya, sama-sama. Melisa atas perbincangan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemirsa Halo Dokter di luar sana. Terima kasih dokter. Oke, pemirsa, terkait obesitas ini ya, ingatlah perubahan kecil yang lebih baik dalam gaya hidup kita dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Rifda Aldo Faira pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.